TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan akan merekrut warga sipil yang memiliki keahlian siber. Menurutnya merekrut warga sipil dengan keahlian siber lebih mudah dibandingkan harus melatih kemampuan siber kepada prajurit. Warga sipil yang direkrut nantinya akan dijadikan tentara siber. Menurut Panglima, saat ini TNI membutuhkan prajurit dengan kemampuan khusus, salah satunya adalah siber. Oleh karenanya, nantinya akan ada kurikulum khusus bagi warga sipil yang direkrut. Meski merekrut warga sipil, Panglima juga menekankan TNI tetap merekrut perwira prajurit karir yang pendidikannya akan dibedakan dengan prajurit di akademi. Dedikasi, keberanian, dan pengabdian yang menghadirkan. Kemudian di bidang latihan juga kita sudah mulai merubah doktrin kita yang operasional, seperti kita membuat satuan cyber di mana pasukan yang kita bentuk personilnya memang dari personil dari warga sipil yang sudah memiliki kemampuan cyber. Kita jadikan tentara. Tugasnya yaitu untuk membantu juga program pemerintah di bidang cyber yang sekarang sudah. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan rencana perekrutan tentara siber yang berasal dari masyarakat sipil, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber, diantaranya adalah Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono dan pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persada. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Bang Dev terlebih dahulu. Bang Dev, jika kita lihat terkait dengan rencana Jenderal untuk membuat atau merekrut masyarakat sipil yang mempunyai keahlian siber ini apakah sebenarnya sudah pernah menjadi perbincangan khusus bersama dengan Komisi 1 dalam rapat-rapat yang pernah berjalan? Ya, selama ini berapa tahun yang sudah berjalan memang pernah kita bahas soal kemungkinan ataupun juga kesempatan untuk TNI merekrut masyarakat sipil untuk jadi bagian dari TNI untuk memperkuat ketahanan cyber kita. Nah, kan tetapi hal tersebut masih belum berjalan secara optimal. Jadi masih dilibatkan sebagai selaku konsultan di beberapa sektor sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, memang ke depan ini kan dari periode yang lalu ya, di penghujung masa jabatan Pak Presiden Jokowi mengucapkan beberapa kali tentang kebutuhannya matra cyber. Nah, kita kan sebenarnya memiliki BSSN, ya, kita memiliki ada Komdigi. Di dalam tiap matra juga ada kekuatan cyber tersebut. Ya memang bila mana kita mau memperkuat, ya memang harus merekrut dari luar dan merekrut dari luar dan juga dijadikan bagian dari TNI itu sendiri. Nah, kan tapi sembari itu berjalan, ya penting juga prajurit-prajurit TNI yang memang sudah dilatih memiliki kemampuan di bidang cyber, ya harus ditingkatkan ya dengan kerjasama program pendidikan dengan tentara asing ya ataupun juga angkatan bersenjata asing yang memang sudah pakar di bidang tersebut dan sudah memiliki program-program yang berkembang gitu. Nah, tapi ini kembalinya juga kan kepada anggaran juga karena pelatihan, pembuatan matra itu sendiri, pembuatan kekuatan itu sendiri, terus juga ditambah juga dengan peralatannya. Ini kan bukan biaya yang tidak sedikit. Dan juga harus terus diupdate kapasitas dan kapabilitasnya karena setiap saat itu muncul program-program baru, muncul teknologi baru. Nah, ya ini semua harus saling berkaitan dan juga kita harus berpikir tentang kedaulatan negara. Kenapa? Karena ancaman ini kan berkembang terus dan juga memiliki anggaran yang tak terbatas dan kita kan juga tapi negara kita masih memiliki keterbatasan di berbagai macam sektor. Nah, inilah pentingnya pemerintah untuk berkreasi, bekerja dengan pihak-pihak lain, pihak swasta atau manapun untuk bisa memastikan kekuatan kita itu tetap berada dalam posisi yang tetap tinggi. Baik, dalam kondisi yang siap ya Bang Dev. Nah, saya mau ke Mas Pratama.
Dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Dev bahwa memang terkait dengan serangan cyber ataupun ancaman di ruang cyber ini kan memang selalu berkembang ya, selalu ada saja yang baru. Anda melihat langkah dari TNI yang berencana untuk merekrut masyarakat sipil yang memiliki keahlian di bidang ini, apakah ini merupakan strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kemampuan di bidang tersebut atau ada pandangan lain sebenarnya Mas Pratama? Ya, jadi yang pertama adalah kita mengapresiasi ya Panglima TNI sudah berpikir bahwa ancaman kedepannya itu kalau di Indonesia itu bukan ancaman perang-perangan kayak Rusia Ukraina atau Israel Palestina gitu. Perangnya perang cyber ini. Kan kita perlu punya lembaga pertahanan TNI yang ngerti masalah cyber. Nah, yang jadi masalah adalah TNI sudah punya sekarang nih ada Satsiber TNI, ada Pusan Siat dan lain-lain begitu. Tetapi kemampuan untuk menjadi satu matra yang memang sangat powerful dalam pertahanan cyber atau bahkan nanti penyerangan itu menurut saya masih kurang, sehingga memang bijaksana kalau tidak membatasi hanya dari rekrutan yang sudah menjadi TNI, tapi juga dari sipil gitu. Karena dibutuhkan apa? Dibutuhkan keahlian teknis, kemudian dibutuhkan orang-orang yang ngerti masalah analis keamanan, orang-orang yang ngerti masalah forensik digital, orang-orang yang bisa berkomunikasi cyber dengan baik gitu. Sehingga memang ini adalah langkah yang bagus. Tetapi yang jadi problem adalah ketika kita mau merekrut orang dari luar begitu, contohnya misalkan, oh ini banyak hacker di Indonesia nih, di Indonesia gudangnya hacker gitu. Ketika kita merekrut orang luar dan dia sangat jago nih bidang cyber gitu, kita harus ngerti bahwa ini adalah nanti menjadi aparat negara nih gitu, sehingga harus dipilih orang-orang yang memang benar-benar memiliki darahnya merah putih. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan perekrutan yang kita rekrut memang orang pinter tapi otaknya kriminal gitu, karena hacker itu juga banyak mbak, ada yang kriminal, ada yang putih, ada yang abu-abu dan lain-lain. Nah itu yang harus kita pastikan sehingga TNI nanti ketika masalah perekrutan ini harus benar-benar bisa melihat bagaimana latar belakangnya, verifikasi riwayat dia sepak terjang seperti apa gitu, motivasinya apa, kemudian bagaimana dengan pengawasannya dan lain-lain gitu. Dan juga ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga kepada calon rekrutan ini gitu, bahwa Anda ini nanti akan TNI gitu. Apalagi ketika mereka begitu masuk diberikan tools, diberikan fasilitas, kalau kita ngomongin cyber weapon gitu, jangan sampai nanti mereka berontak gitu. Mereka di luar aja mereka bisa ngancurin kita gitu, gimana kalau di dalam gitu dikasih tools, dikasih segala macam kita gitu, ternyata malah nyerang kita sendiri. Sehingga ini yang menurut saya paling penting gitu. Kalau orang pintar di Indonesia banyak sekali gitu. Mas Dev juga sangat tahu sekali banyak orang pintar di Indonesia ini. Cuma sekarang adalah bagaimana cara kita bisa merekrut orang-orang dengan baik. Kalau masalah teknologi itu no problem. Kita Komisi 1 nanti ada anggaran Kementerian Keuangan itu bisa dibeli alat itu. Tapi kalau orang-orang nggak bisa, karena itu ini menjadi problem yang segera ada solusinya. Baik, nah Bang Dev, itu banyak orang pintar, tapi orang baik itu sangat sedikit. Jadi soal untuk dapat menseleksi yang darahnya merah putih ini juga menjadi satu hal sendiri ya. Pertanyaan saya Bang Dev, jika memang sudah direncanakan walaupun sempat dibahas, apakah masih mungkin terkait dengan realisasi dari rencana ini dilakukan pada tahun ini? Karena kan ada anggaran juga yang harus dipastikan dan memastikan juga agar tidak ada tumpang tindih fungsi serta tanggung jawab di antara matra-matra yang sudah bertugas di bidang tersebut. Ya mungkin sekarang ini ya, sembari kita menyiapkan langkah-langkah ke depan untuk baik perekrutan, pelatihan, sekarang ini kita dibutuhkan dulu fungsinya ini apa, sejauh mana, otoritasnya sejauh mana, lalu juga kemampuan dan kapasitasnya dibatasi ataupun ada parameter yang tersendiri. Nah, sehingga kedepannya untuk kita melakukan langkah-langkah ke depan itu jelas otoritasnya siapa, tanggung jawabnya siapa, dan juga fungsi anggarannya pun itu turun seberapa besar ya. Karena fungsi anggaran ini kan harus money follow function ya. Jadi kalau memang disiapkan 10T, 20T atau cuma hanya berapa ratus miliar atau bahkan cuma berapa puluh miliar, harus disesuaikan dengan tujuannya itu kan untuk melakukan pembelaan untuk menangkal segala macam serangan-serangan. Nah, ya kalau memang serangannya dilihat bahwa itu ratusan triliun kerugian negara dan juga kemampuan mereka, ya harus disesuaikan juga kemampuan negara untuk melindungi dunia cyber kita. Ya ini semua saling berkaitan, dan tapi yang dibutuhkan adalah blueprint plannya ya, rencana kedepannya detailnya seperti apa, sehingga baik dari sisi aturannya, anggarannya, undang-undangnya itu dibuatkan sesuai dengan target pemerintah tersebut.
Baik. Nah, kemudian Mas Pratama, untuk dapat merealisasikan rencana ini kan masih agak panjang ya sepertinya, karena ada aturan-aturan yang harus disiapkan sebagai landasan hukumnya. Nah, terkait dengan proses persiapan, menurut Anda selain mencari terkait dengan SDM, kalau mereview lagi sepanjang sampai dengan titik saat ini ya, bagaimana dengan penilaian terhadap teknologi yang digunakan di Indonesia? Apakah memang sudah cukup mendukung untuk dapat menjaga keamanan data dan juga menjalankan rencana penambahan tugas khusus di bidang cyber, atau memang paling penting hanya SDM-nya dulu aja yang disiapkan? Enggak dong, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Ini kan terjadi seperti ini kan gara-gara kita nggak kuat. Mas Dev sangat tahu sekali bagaimana kekuatan cyber negara kita gitu. Bagaimana BSSN yang harusnya menjadi garda terdepan untuk masalah keamanan cyber ternyata juga masih belum bisa melaksanakan tugasnya dengan baik begitu. Sehingga mengakibatkan kita ini diserang habis-habisan. Ancur-ancuran kita ini sebenarnya Mbak diserang gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau penyerangan itu targetnya bukan lagi nyari duit, tapi targetnya adalah infrastruktur kritis, misalkan ngerusak PLN gitu, sehingga kita bisa shutdown listriknya sampai seminggu gitu, atau misalkan dirusak bank-bank di Indonesia gitu, atau transportasi kereta semuanya mati total gitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu, sehingga butuh ini institusi gitu, militer gitu, yang memang mereka bisa melakukan ofensif gitu, melakukan pertahanan, melakukan penyerangan ketika terjadi hal seperti ini gitu. Dan itu bisa dilakukan kalau kita memiliki kapabilitas kemampuan cyber yang kuat. Kemampuan cyber itu bukan hanya tentu saja, termasuk juga masalah teknologinya, termasuk juga masalah regulasinya, tata kelolanya, dan lain-lain, terutama juga masalah leadernya. Dan di TNI ini juga ada problem. Kenapa? Karena di TNI itu dalam undang-undang TNI juga belum diomongin tuh masalah matra cyber gitu. Kemudian doktrin cyber ini juga masih belum punya TNI gitu, sehingga prosesnya panjang. Tapi apakah kita nunggu itu selesai? Ya enggak, menurut saya paralel aja dilakukan gitu. Sekarang ada siber TNI, ada satuan-satuan siber di TNI begitu, itu digedein dulu gitu, sambil nanti regulasinya jalan dibantu oleh Komisi 1 gitu, sehingga ketika regulasinya sudah punya, kita kapabilitasnya sudah miliki nih, teknologinya sudah ada, polisinya, regulasinya kita sudah ada, kemudian orangnya sudah ada, sehingga paralel jalan gitu. Karena kita nggak bisa lari nih, ke depannya memang kita perangnya itu adalah perang cyber gitu. Dan kalau kita tidak siap, kita akan menjadi negara yang akan hancur. Banyak contohnya negara yang hancur gara-gara serangan cyber ini. Contohnya misalkan Estonia, Georgia, dan lain-lain begitu. Negara yang hancur lebur berantakan gara-gara kena serangan cyber. Nah, di Indonesia kita sudah mulai semuanya menggunakan elektronik. Ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemarin membuat INA digital gitu. Semuanya basisnya elektronik. Nah, kalau kita nggak hati-hati, bablas nanti kita Mbak gitu. Nah, oleh karena itu matra cyber itu adalah bagaimana membentengi negara kita dari serangan-serangan yang nanti tujuannya adalah negara gitu. Baik, terakhir Bang Dev, banyak hal yang harus disiapkan perang cyber di depan mata, dan ini tadi masukan dari Mas Pratama harus paralel dilakukan. Apakah Komisi 1 ada agenda lanjutan mungkin dalam waktu dekat untuk mendalami terkait dengan rencana ini bersama dengan TNI? Ya, yang pasti kita memang sudah ada agenda untuk rapat dengan Menhan dan juga dengan Mabes TNI. Nah, tapi kan agendanya macam-macam. Nah, mungkin nanti seiring dengan waktu dan juga mengalir, kita juga bisa membahas tentang rencana-rencana tersebut, dan juga kita bisa menggali sejauh mana kekuatan yang sudah disiapkan oleh TNI sendiri untuk menghadapi serangan perang ini, dan apa saja yang sudah TNI berbuat, dan bila mana memang dibutuhkan revisi akan undang-undang TNI agar fungsi cyber diperkuat, ya kita open untuk kita discuss. Kenapa? Karena memang sudah dalam prolegnas juga pembahasan rencana undang-undang TNI. Nah, memang difokuskan hanya beberapa poin. Tapi kalau memang perkembangannya itu dibutuhkan sesuai dengan kondisi zaman, ya kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan lapangan seperti apa. Baik, kita nantikan bagaimana kelanjutan terkait dengan rencana ini.